jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih di tema kita hari ini, work hard atau pray hard. Wih, ini Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana nih bagaimana nih, kita lanjut lagi ya. Ya, bagaimana kita membentuk niat dalam bekerja ini agar kita tuh sesuai dengan ajaran Islam. Karena banyak orang yang kerja itu cuma kerja-kerja aja gitu. Cuma asal kerja aja, tapi nggak dapat tekanan yang namanya keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya. Ini bagaimana Ustadz Maulana? Kasih kita tipsnya, karena Ustadz tuh berkah banget hidupnya, Masya Allah. Amin. Kita mencuri ilmu, aspek itu. Ayo dong. Lihatnya tuh nikmat banget. Iya. Masya Allah. Gak pernah ada Luar beban dalam biasa. hidupnya. Dan gak ada masalah. Iya. Gak pernah ribut. Izin Nabi, izin Hasan. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan dari Mas Fadli juga termasuk pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Bagaimana membentuk niat dalam bekerja agar sesuai dengan ajaran Islam? Sekali lagi, bukan yang asal bekerja saja sehingga menyebabkan tidak dapat keberkahan di dalam pekerjaan karena niatnya salah. Orang bekerja ada niatnya karena apa? Kalau Habib datang ke sini untuk berdakwah, jadi nikmat. Sasam datang ke sini untuk membagi ilmu, itu luar biasa. Mas Fadli datang ke sini untuk mencari ilmu, iya. Memberi ilmu, mencari ilmu. Kan itu bentuk niat itu. Innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya. Amal itu tergantung dari niatnya. Maka cara membentuk niat dalam bekerja sesuai dengan ajaran Islam, kembalikan pada niatnya. Mohon maaf ya, niat itu harus karena Allah. Sekali lagi, karena Allah. Ada orang bekerja supaya tangannya tidak mengenada. Meminta-minta sama manusia. Ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ada lebih hebat lagi. Bekerja untuk membantu sesama. Wah, kita berada di posisi mana ini? Di posisi mana kita bekerja? Ketika orang berniat bekerja hanya untuk dirinya, menjomblolah seumur hidup. Tapi dia bekerja untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, menjadi mulia oleh engkau. Tapi ada orang bekerja, aku punya karyawan ini. Aku punya ini. Dia memikirkan orang banyak. Berarti itu luar biasa. Makin mulia dia. Jadi tadi mulia, bertambah kemuliaannya. Khairun nas ampahul linnas. Kemudian ingat, ada yang namanya motivasi bekerja. Ada orang bekerja sesuai jam kerja. Datang, pulang. Datang, ceklok, pulang. Datang, ceklok, pulang. Datang, ceklok, pulang. Cekloknya itu maksudnya absen kan? Absen. Oh, Sidik jari. Sidik jarinya. Ya, sidik jari. Ah. Finger. Tapi ada orang bekerja bukan lagi seperti itu. Tapi dia membutuhkan pekerjaan. Sebelum kantor dibuka, dia sudah ada duluan di situ. Siapa itu? Security. Dia pegang kuncinya kantor itu. Tapi ada yang lebih hebat. Dia kantor udah bubar, udah pulang, masih kerjaan dibawa ke rumah. Itulah ownernya. Itulah manajer. Bukan hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang banyak. Maka motivasi ini apa sih sebenarnya? Maka ingat, bekerjalah dengan niat yang baik. Kemudian memberi yang terbaik, mengusahakan yang baik-baik, lalu bekerja dengan rapi. Kalau ada tuh kan di rumah, lagi kerja di rumah, iya. di Makassar itu, saya lah bilang, dia terus belum selesai, siapkan lagi satu, kerja rumahnya saudara saya lagi dikerja ya, mesti lagi ya, sekolah lagi. Kenapa? Dia rapi kerjaannya. Oh, bagus. Motivasinya apa sih? Sampai tahu nggak, Li? Dia kerja sampai jam 12 malam. Masya Allah. Itu lembur? Terserah dia. Oh. Kan kita kasih, ini berapa kerjanya nih? Oh sekian. Dia apa namanya? Borongan. Oh kalau begitu sampai jam berapa? Terserah. Aku mau kerja sampai malam deh. Karena menikmati pekerjaan. Masya Allah. Menikmati kerjaan. Dan itu dia yang penting. Mas Fadli ini menikmati kerjaan. Kerjanya pakai hati. Kalau kita dapat tappingan sama beliau, kita harus berpikir jam berapa kita pulang. Ngomongnya banyak. Orangnya pinter. Orang bahannya banyak. Udah mau pulang gak enak kita. Ternyata dia ada syuting di
di program berikutnya. Masya Allah. Cuma kita dijadikan bahan untuk menemani dia. Pura-pura diajak ngobrol. Enggak gitu. Kayaknya Emang saya tuh seneng aja ngobrol, cari ilmu kan. Cari Iya. ilmu itu kan gak harus selalu di Tahu-tahu syuting. ternyata jadi bintang tamu di program Brownies. Oh, Masya Allah. Pantesan- Makasih banyak Ustadz Maulana. Pantesan dia temani ya. kita ngobrol Atas sampai doanya. jam 11. Amin. Wah, begitu ya. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Dengan tadi semua bahasan kita dengan guru-guru kita tadi nih bicara masalah tentang bekerja terus. Tapi saya pernah dengar ada satu kata-kata yang luar biasa nih Bib ya. Bekerja keras itu akan kalah hasilnya dengan orang yang bekerja cerdas. Iya. Nah ini cuma bukan hanya kerja keras doang, tapi nggak cerdas. Jadi cerdas, tapi dia bekerja keras juga maksudnya, tapi cerdas gitu. Nah ini bagaimana dalam pandangan Islam? Boleh nggak kita melakukan hal seperti ini? Atau apa yang harus kita lakukan untuk kita bekerja bukan cuma hanya kerja keras, tapi bekerja cerdas? Mohon izin, tafadhol, Bib. Ini menarik. Iya. Mungkin setelah yang satu ini. Jangan dong sekarang. Pertanyaan saya, yang menarik apa? Yang menarik adalah cerdasnya. Salah. Yang menarik adalah tangannya. Ini betul. Silakan Bib, mohon izin. Intermezzo aja Bib biar gak stres. Ya, silakan. Terkadang zolim itu gak di mana-mana. Ya kenapa Mas Fadli? Iya, Ustaz silakan. Maulana, Ustaz Syam. Siap, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kecerdasan itu harus dimiliki oleh mereka yang pintar. Mereka yang mempunyai akal, mereka yang kelebihan daripada akalnya. Selain kerja keras, kita juga harus bekerja dengan sangat cerdas. Kecerdasan ini bisa dimiliki oleh mereka kaum siapa? Kaum intelektual, cendekiawan, ataupun mereka ilmuwan. Menuntut ilmu itu wajib. Ingat, menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan juga tolabul ilmi minal mahdi lalahdi. Dari buayan tuntut ilmu itu sampai liang lahat. Dari lahir sampai liang lahat. Yang dimana tuntut ilmu itu wajib. Bahkan ada penjelasan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tolabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini maknanya luar biasa. Kenapa sih kita jauh-jauh sampai ke negeri Cina kita cari ilmu tersebut? Kenapa? Ilmu itu dimanapun tempat. Di sini, kayak misalkan tadi Mas Fadli bilang, saya nemenin, ya kan, suruh nemenin siapa ya? Ustadz Maulana. Padahal mau tapping, ya kan, mau ada cara yang lain, ya kan, cari ilmu. Tapi sebetulnya berkah. Mas Fadli tujuannya cari ilmu. Walaupun sampingan ya nemenin, ya kan, zolim juga kadang-kadang. Itu bonus Bib. Itu bonus. Kalau Tahu-tahu batal dia- sampingan. Dia ngobrol, kita temenin ngobrol. Ngapain ya? Harusnya kan kita pulang istirahat kan. Tahu-tahu dia ngobrol. Tahu-tahu dia ada di undangan di program Betul. sebelah. Nah itulah mengerjakan orang. Mengerjai. Oh mengerjai. Nah intinya adalah di mana kita harus paham bahwasanya ilmu itu betul-betul kita harus cari. Harus kita dapatkan sampai jauh dimanapun kita cari. Kenapa? Ilmu akan membawa kita di dalam sebuah perjalanan hidup di dunia ini menuju dalam alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita ingin bahagia, di dunia kita ingin menjadi manusia yang dihormati. Amin. Di dunia kita ingin menjadi manusia yang ini, tapi semua harus didasari dengan ilmu agama. Ilmu agama akan membawa kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan yang kita miliki. Bahkan juga kita harus paham bahwasanya belajar ilmu atau mencari ilmu-ilmu yang lain untuk masalah keduniaan, tetapi dia harus wajib memiliki ilmu agama. Kata Ustaz Maulana, itu 2, 3, ya kan? Wajib memiliki ilmu agama. Karena apa? Kalau dia punya ilmu agama, mau dia menjadi seorang profesor, dia menjadi seorang pengusaha, dia mau jadi seorang dokter, dia mau jadi seorang apapun mereka jabatan dan kedudukannya, dia punya ilmu agama, dia akan melihat semuanya itu, ini boleh secara syariat, ini boleh secara hukumnya Allah, maka saya jalankan. Ini tidak boleh secara hukumnya Allah, maka saya tidak boleh jalankan. Ada basic yang mengerem dia. Apa itu? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di dalam profesinya. Apapun profesinya sama. Mau dia jadi karyawan, dia jadi bosnya, dia jadi ownernya atau jadi apapun, dia akan menghargai daripada apa? Apapun yang dia milikin karena dia harus agama, amanah, nggak boleh zalim, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada batasannya. Karena ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau hubungan kepada manusia dia mempunyai dosa, dia ngambil yang bukan haknya, dia fitnah, dia ghibah, dia zalim dan lain sebagainya, nanti di mizannya Allah, di akhiratnya Allah ada perhitungannya. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan mengikuti semua hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia takut kepada Allah.
inilah mereka yang mempunyai intelektual yang luar biasa. Karena apa? Ada alam akhirat setelah ini. Ada alam akhirat setelah ini. Ada alam yang lain yang dimintai pertanggungjawaban kita berada di dunia ini. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Khairan, ilmunya insyaallah. Bib. Jadi udah paham juga kan? Yang menarik jadi apa Bib? Tangannya. Jadi ingat terus Bib, bagus, luar biasa. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi, ada video lagi yang menarik juga yang perlu kita saksikan. Bukan tangannya nih, videonya ya. Ini tentang viral kakek habiskan uang untuk fakir miskin demi hapus dosa-dosanya. Masya Ini Allah. ditayangan ini Masya Allah. Viral, video kakek yang sehari-hari jadi pelukis menghabiskan penghasilannya untuk bersedekah ke fakir miskin. Masya Allah. Lokasi kejadian di kawasan Sentolo, Kulon Progo. Kisah ini dibagikan oleh Hasan JR. Ia mendatangi seorang kakek yang duduk di teras bangunan. Saat ditanya, kakek tersebut menjelaskan bahwa sehari-hari bekerja jadi seniman. Kakek ini mengaku uang yang didapatkan habis bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dibagikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Masya Allah, sungguh mulia sekali. Ini Masya Allah ya luar biasa ya, mudah-mudahan benar-benar ini kan bicara masalah tentang orang yang udah meninggal aja pengen minta dibangkitkan satu hari aja untuk bersedekah dari semua Asal tidak. hartanya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan juga yang bagus yang masuk ini Ustaz Syam nih. Saya mau coba tanyakan Ustaz Syam, bagaimana Allah menjamin rezeki kita katanya ya. Bagaimana caranya kita mengetahuinya. Katanya Allah itu kan mengatur semua rezeki kita udah dijamin sama Allah. Nah kan rezeki itu dijamin dan diatur sama Allah. Apakah kita bisa mendapatkan rezeki itu yang dimaksudkan itu apa yang sudah diatur sama Allah itu walaupun kita bersantai-santai aja. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Ya banyak orang yang Siap. malas karena rezeki udah diatur sama Allah. Silakan Ustaz Syam. Tabi Tafadhal. guruku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Dan tidaklah satu binatang melata pun di atas muka bumi ya Allah kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, karena keistimewaan Nabi Musa alaihissalam gelarnya adalah kalimullah, orang yang bisa berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana rezeki itu dijamin? Bagaimana manusia itu diberikan rezekinya? Bagaimana rezeki itu dijamin? Subhanallah. Maka apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memecah sebuah batu yang besar. Akhirnya setelah dipecahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, terlihat di dalamnya koloni semut yang sangat banyak. Lalu dicari lubangnya tidak ada. Lalu disinilah Nabi Musa diminta berpikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kemana dia mencari nafkah? Kira-kira haruskah dia keluar batu untuk bisa hidup? Dia berada di dalam batu pun aku bisa hidupkan dia. Karena akulah yang maha memberi rezeki. Allah bisa memberikan kita rezeki dimanapun kita bersembunyi. Allah bisa memberikan kita rezeki tanpa harus bekerja. Dan ini harus diyakini di dalam akidah kita. Tapi ini bukan dalil supaya kita malas-malesan. Ini bukan dalil supaya kita hanya menjadi kaum rebahan. Bukan menjadi kaum perubahan tapi menjadi kaum rebahan. Subhanallah. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita yang dimaksud adalah Allah menjamin adalah meskipun semua orang, semua makhluk menghalanginya, kalau itu memang sudah menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dan sekalipun kita bersama seluruh makhluk berusaha untuk meraihnya, kalau itu bukan rezeki kita, tidak akan pernah menjadi milik kita. Ikan yang sudah ada di atas meja makan, belum tentu bisa kita makan karena bisa jadi diambil oleh kucing yang nakal. Subhanallah. Maka itu yang pertama, rezeki yang dijamin. Ada tingkatan selanjutnya. Kata Al-Quran, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. An-Najm ayat 39 mengatakan, dan manusia itu tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka ketika kita bekerja dengan keras, berusaha dengan keras, teman-teman yang masih kuliah, ayo kejar yakni ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu setinggi-tingginya, karena kita akan dibayar sesuai dengan
hasil kita sesuai dengan usaha kita. Maka subhanallah itu sesuai dengan usaha. Lalu Allah kasih bonus lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku pasti akan tambahkan. Syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, diberikan solusi. Lalu mereka akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Maka jawabannya, jikalau ada orang yang mengatakan, apakah Allah menjamin rezeki kita? Betul, Allah menjamin rezeki kita. Bagaimana Allah menjamin rezeki kita? Semua makhluk menghalanginya tetap akan sampai kepada kita jikalau itu memang sudah menjadi rezeki kita. Sekalipun kita kuat berusaha, kalau itu bukan rezeki kita, tidak akan pernah juga sampai kepada kita. Maka itu juga adalah tergantung daripada usaha kita. Nabi SAW memberikan ibarat, jikalau manusia bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, mereka keluar dari sarangnya dari pagi hari dalam keadaan lapar, namun burung tersebut pulang dalam keadaan kenyang. Itu yang disebut dengan tawakal. Apakah burung itu tinggal di sarangnya? Tidak. Burung itu keluar terbang untuk mencari makanan. Jikalau burung pun harus keluar mencari makanan, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustaz Syam atas ilmunya. Terima kasih banyak. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, setelah ini kita masih ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi yang belum kirim pertanyaan ya. Ustadz Syam siap-siap ya, Habib Usman. Mungkin Ustadz Maulana bisa tolong dicariin yang mana nanti yang mau ditanyain. Ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Kalau dia punya handphone baru. Alhamdulillah. Ria dong, pamer. Hanya memperlihatkan handphone Pamer. barunya. Subhanallah